Ya, jadi insya Allah kita akan masuk ke poin ke-15 dalam bahasan di kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Nah, kita akan lihat sama-sama di materi ini. Di poin ke-15, di sini penulis yaitu Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal mengatakan, Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari min a'zami sya'airil Islam wa asbabu hifdzi jama'atihi wa huma yajibani bihasabit taqati wal maslahatu mu'tabaratun fi dzalika. Ya. Kita lihat di sini beliau mengatakan al-amru bil ma'rufi. Kita terjemahkan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan masuk ke ulasan pembahasan yang ada di dalamnya. Kita mulai dari ungkapan dari beliau, al-amru bil ma'rufi. Amar ma'ruf yang biasa kita kenal jadi istilah amar ma'ruf. Kalau secara harfiah artinya memerintahkan kepada yang ma'ruf. Nyuruh-nyuruh, ngajak-ngajak kepada yang ma'ruf. Wan nahyu 'anil munkari, dan mencegah dari yang mungkar. Ini juga jadi istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sudah jadi istilah yang sudah umum atau lazim kita kenal. Amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut keduanya adalah min a'zami sya'airil Islam. Keduanya termasuk syiar Islam yang paling agung. Nanti kita jelaskan poin-poin ini. Kita terjemahkan dulu. Wa asbabu hifdzi jama'atihi, dan ini merupakan sebab terjaganya jamaah kaum muslimin. Terjaganya kesatuan kaum muslimin. Wa huma yajibani bihasabit taqah, dan keduanya sesuai dengan kemampuan. Wal maslahatu mu'tabaratun fi dzalika, dan maslahat dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam pelaksanaannya, maslahat ini diperhitungkan. Jadi dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar perlu memperhitungkan kemaslahatan. Nah, ini terjemah secara singkatnya. Sekarang kita coba dalami, kita coba pelajari apa yang dimaksud dalam ulasan ini. Dimulai dari al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Amar ma'ruf nahi mungkar min a'zami sya'airil Islam, termasuk syiar Islam yang paling agung. Nah, dari mana kita bisa menyimpulkan hal tersebut? Tentu banyak ayat dan hadis yang berkaitan dengan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kita ini menjadi umat terbaik kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ayatnya sangat tegas, surat Ali Imran ayat 110, Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia. Kenapa dikatakan sebagai umat terbaik? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian beramar ma'ruf, karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan karena kalian juga mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Di sini secara khusus langsung disebutkan sebab kita menjadi umat terbaik kalau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini tidak disebutkan syariat yang lain untuk menunjukkan betapa syariat amar ma'ruf nahi mungkar ini luar biasa kedudukannya. Sampai-sampai bicara tentang umat terbaik, sifatnya adalah yang pertama amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan yang disebutkan misalnya pergi haji.
Padahal kita semua ketahui pergi haji pahalanya besar. Atau mengeluarkan zakat. Atau puasa Ramadan. Atau ibadah-ibadah yang lain. Tentu masing-masing punya keutamaannya. Tetapi ketika ayat ini menyebutkan kalian adalah umat terbaik, sifat yang pertama disebutkan adalah ta'muruna bil ma'ruf, lalu wa tanhauna 'anil munkar. Ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Sampai-sampai diposisikan dalam kedudukan yang begitu luar biasa. Umat terbaik. Artinya, kalau kita ingin menjadi umat terbaik, tapi kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar, ini seperti kita bermimpi atau cuma punya angan-angan. Karena ini jelas tidak mungkin. Hanya tidak mungkin kita menjadi umat terbaik, tapi tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian kalau kita melihat dalil yang lain, misalnya dalam hadis, banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Baik disebutkan kedua-duanya atau salah satu di antaranya, yang konsekuensinya yang lain juga tentu dilakukan. Misalnya hadis yang sangat populer, dan hadis ini hadis yang sahih, terdapat di Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'a minkum mungkaron, falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Maka jika tidak sanggup, maka lakukanlah proses ingkar mungkar itu dengan lisannya. Fa illam yastati', dan jika masih belum bisa juga, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan ini menunjukkan iman yang paling lemah. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, itu artinya kalau kita ingin berada pada posisi keimanan yang tinggi, maka kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan. Dan ketiga-tiganya, baik dengan tangan, lisan, maupun dengan hati, ini menjadi indikator keimanan. Dan menunjukkan bahwa yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Kalau Imam Ibn Nahas ketika menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini, lalu beliau mengatakan bahwa ini menunjukkan keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Sekaligus juga menunjukkan betapa tingginya kedudukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga menunjukkan anjuran untuk menegakkan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini nanti seperti yang akan kita dapati di bagian lanjutannya, dan ini sudah sempat disebutkan oleh Imam Ibn Nahas, wajibun ala kulli muslimin istata'ah. Di sini disebutkan wahuma yajibani bihasabit taqah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu wajib bagi setiap muslim, bagi setiap muslimah sesuai dengan kemampuannya. Nah, Imam Asy-Syaukani menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini, beliau mengatakan bahwa kaum muslimin sepakat, ittafaqal muslimun. Kaum muslimin sepakat ala wujubil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tapi kita lihat lanjutannya. Kata Imam Syaukani, wa annahumal imadanil a'zamani min a'midati hadzal din. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah dua tiang yang agung di antara tiang-tiang agama ini. Nah, ini berarti menunjukkan pentingnya.
Itu poinnya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan salah satu dari syiar Islam yang sangat agung. Nah, kalau kita bicara syiar, itu artinya apa? Dia merupakan syariat yang nampak, terlihat. Itu sebabnya yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu juga bisa jadi kadang-kadang nampak di hadapan kita karena kemungkarannya terlihat, kemudian ada yang ingkar mungkar atau nahi mungkar. Atau ada ma'ruf yang ditinggalkan, kemudian ada orang yang berupaya untuk mengingatkan supaya ma'ruf itu dikerjakan. Dan ini termasuk ibadah yang sangat agung dan besar sekali pahalanya. Nah, kemudian lanjutannya, wa asbabu hifdzi jama'atihi. Dan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sebab terjaganya kesatuan umat ini. Sebab terjaganya kesatuan umat ini. Kalau kita ingin umat ini terjaga, maka caranya tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini seperti yang ditunjukkan dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha." Perumpamaan orang yang tegak di atas aturan-aturan Allah dan orang yang justru melanggar. Kamasali qaumin istahamu ala safinatin. Perumpamaannya adalah seperti satu kaum yang mereka mengundi untuk berbagi. Berbagi dalam apa? Ala safinatin. Berbagi tempat di perahu. Fa'asoba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Ya, dibagi, dikocok, terus kemudian ternyata sebagian dapat bagian tempatnya di atas dan sebagian lagi di bawah. Fakana alladzina fi asfaliha, orang yang berada di bawah, idzastaqau minal ma'i, kalau mereka cari air, masuk air untuk minum, marru ala man fawqahum, mereka mau nggak mau melewati orang-orang yang ada di atas mereka. Karena kalau mau ambil air, airnya di luar perahu, dan dari dalam, kalau yang di bawah nggak bisa. Harus naik ke atas, baru bisa ngambil air. Faqalu, kemudian ada yang punya ide. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqa. Kira-kira gimana kalau seandainya kita lubangi perahu ini, walam nu'dhi man fawqana, supaya kita tidak mengganggu yang di atas. Jadi kita yang di bawah, kita lubangi aja. Kecil aja, nggak usah besar-besar. Lubangi supaya nanti air bisa masuk. Dan kita nggak perlu bolak-balik naik ke atas atau lewat orang-orang yang ada di atas. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, fa'in yatrukuhum wa ma arodu halku jami'ah. Kalau seandainya yang lain tahu kalau ada orang yang punya ide, punya niatan ini, lalu dibiarkan, ide tadi melubangi, ada yang tahu, termasuk yang di atas tahu, lalu dibiarkan, maka apa yang terjadi? Halaku jami'ah. Rusak mereka semua, binasa mereka semua. Kenapa? Tenggelam mereka semua. Kenapa? Karena kalau kapal dilubangi, ya kapal dilubangi entah pakai paku,
udah menggunakan ini dan itu, terus air masuk, terus nggak bisa ditahan karena tekanan yang begitu kuat, akhirnya kapalnya hancur. Yang rugi bukan hanya yang di bawah, tapi semuanya. Karena kalau tenggelam itu nggak ada ceritanya, tenggelamnya cuma yang sebagian aja, sebagian kanan atau sebagian kiri. Enggak. Kalau kita bicara kapal tenggelam, ya semuanya tenggelam. Kalau kondisinya seperti ini, dilubangi, kemudian air nanti masuk dan tekanan air begitu kuat, nanti lubangnya nggak hanya kecil tapi bisa tambah besar, itu sangat berbahaya. Nah, yang binasa siapa? Semuanya. Tapi wa in akhadhu ala aidihim, nah jika mereka tahu, misalnya yang di atas itu tahu kalau yang di bawah ini ada ide, ada gagasan tersebut. Lalu tahan. Jangan. Maka apa yang terjadi? Najau. Kita selamat. Wa najau jami'an. Dan semuanya selamat. Semua yang naik kapal jadi selamat. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang selamat bukan hanya yang tidak melakukan kemungkaran, tapi semua. Ya, semua bisa selamat. Oleh karena itu, ketika ada orang mengingatkan, ada orang menasihati, menyaksikan kemungkaran yang nampak jelas di depan mata, maka upaya untuk mengingatkan ini adalah bagian dari menjaga keutuhan umat. Makanya kita mengapresiasi luar biasa teman-teman, kawan-kawan yang melaksanakan kewajiban ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini kewajiban yang harus ditegakkan di tengah-tengah umat ini dan hukumnya wajib. Ya tentu sesuai dengan kemampuannya. Nah, kondisi seperti ini harus terus kita rawat dan kita jaga. Itu sebabnya ketika ada kemungkaran nampak di depan mata, kita berusaha untuk mengingatkan, nasihati. Karena apa? Dampaknya bukan hanya untuk pelaku. Ketika misalnya Allah turunkan bencana, Allah turunkan azab akibat perbuatan, ya, akibat perbuatan yang dilakukan oleh sebagian, bencana itu akan menimpa semuanya, yang melakukan kemaksiatan maupun yang tidak melakukan kemaksiatan. Azabnya Allah turunkan ke semua. Kan kalau Allah menurunkan azab, misalnya gini, Allah turunkan azab dengan banjir, dengan tanah longsor, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, dan macam-macam. Itu tidak dipilih-pilih. Kalau satu kampung dibinasakan bisa semua. Tentu Allah juga bisa berkehendak kalau ada satu dua orang yang Allah selamatkan. Tetapi asalnya berlaku untuk semua. Nah, kemudian wahuma yajibani. Wahuma yajibani. Keduanya, maksudnya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib. Keduanya wajib. Oh ya, tadi sebelum beda ke sini, wa asbabu hifdzi jama'atihi. Kalau tadi kita sebutkan hadis, dan hadisnya yang tadi kita sebutkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu terdapat di Sahih Bukhari. Ada juga ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan atau menjelaskan hal ini, yaitu di surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd,
sebagian mereka menjadi wali atau menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Bagaimana bentuknya? Pengejauhan tahannya itu adalah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ngajak-ngajak pada yang ma'ruf, nyuruh-nyuruh pada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Jadi saling tolong menolong. Itu sifatnya orang beriman. Sifatnya orang beriman saling tolong menolong ketika ada ma'ruf yang ditinggalkan. Padahal seharusnya dikerjakan, maka ada amar ma'ruf. Lalu ketika ada mungkar yang dikerjakan, maka ada namanya nahi mungkar. Nah, kemudian wahuma yajibani bihasabit taqah, dan keduanya maksudnya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib sesuai dengan kemampuan. Tentu dasarnya banyak untuk menjelaskan hal ini. Di antaranya hadis yang tadi kita sebutkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Nah, di situ disebutkan kasih pilihan-pilihan dan semuanya wajib. Yang bisa dengan tangannya, tangannya. Kalau seseorang berkuasa di wilayah tertentu dan dia bisa menegakkan amar ma'ruf atau nahi mungkar, maka itu menjadi amanah yang Allah titipkan di pundaknya. Apapun bentuknya, apapun levelnya. Kalau misalnya seorang bapak sekarang di rumah misalnya, nah itu amanahnya. Gimana ma'ruf yang tidak dikerjakan? Bagaimana dengan mungkar yang justru malah dikerjakan? Ma'rufnya harusnya dikerjakan, tidak dikerjakan. Yang mungkar harusnya ditinggalkan, malah dikerjakan. Nah, ini amanah dan tanggung jawabnya. Pada level yang berikutnya, kalau itu tadi di rumah tangga, kemudian ada RT, ada RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan begitu seterusnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sebagian ulama mengatakan man ra'a minkum munkaran itu tidak harus melihat, tapi mengetahui. Itu sudah cukup. Karena ada kemungkaran kadang-kadang tidak kita lihat, tapi kita dengar. Atau didapatkan dari sumber yang terpercaya. Nah, kemudian kalau di Sunan Nasa'i, ini karena kita bicara tentang wahuma yajibani, keduanya ini wajib. Di Sunan Nasa'i, hadis man ra'a minkum mungkaran itu redaksinya begini. Man ra'a minkum mungkaran faghayyarhu biyadihi faqad bari'ah. Siapa yang menyaksikan, siapa yang melihat, siapa yang mengetahui kemungkaran, lalu dia mengubah dengan tangannya, faqad bari'ah, maka dia telah bebas dari tanggung jawab. Telah gugur kewajiban yang ada pada dirinya. Karena sudah melakukan. Kemudian wa man lam yastati ayyughayyirahu biyadihi faghayyarahu bilisanihi faqad bari'ah. Dan kalau ada seorang yang tidak bisa mengubah kemungkaran dengan tangannya, lalu ia mengubah kemungkaran dengan lisannya, faqad bari'ah, maka dia sudah lepas tanggung jawabnya. Lepas kewajiban yang ada di pundaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini wajib. Faqad bari'ah itu menjadi penegas. Lalu pada bagian ketiganya wa malam yastati', dan bagi yang tidak sanggup ayyughayyirahu bilisanih, untuk mengubah dengan lisannya, faghayyarahu biqalbihi, lalu ia mengubah dengan hatinya, faqad bari'ah, maka dia lepas tanggung jawab. Itu kan wajib. Tapi memang mau gimana lah? Ada yang nggak bisa pakai tangan, ya sudah pakai lisan. Yang nggak bisa pakai lisan, minimal dengan hati. Jangan menyetujui.
Jangan membuat statement yang mendukung pada penyimpangan tersebut. Nah, jadi di situ dengan jelas menyebutkan faqad bari'ah. Maksudnya dia telah terbebas. Sebagian ulama mengatakan dia sudah terbebas dari dosa. Karena dia sudah melaksanakan tugasnya. Nah, kemudian bagian akhir, oh iya, wa huma yajibani bihasabit taqah. Keduanya wajib, maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib sesuai dengan kemampuan. Tentu termasuk dalamnya adalah sesuai dengan ilmu. Ada yang ilmunya masih sangat sedikit, ya sudah sampaikan ya sangat sedikit tadi. Tetap bisa menyampaikan. Saya cuma bisanya membahas tentang sholat. Ya sudah itu. Yang bisa di situ silahkan. Saya bisanya silahkan. Bisanya apa? Karena saya tahunya cuma sedikit ya, saya juga ngajarkan sesuai dengan ilmu yang Allah titipkan pada saya. Ya nggak apa-apa. Ayo terus. Nah, nanti di bahasan amar ma'ruf nahi mungkar untuk ulasan lebih lanjut ada yang namanya, ada bab yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar secara umum, atau ada yang spesifik dhawabitul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Dhawabit atau rambu-rambu amar ma'ruf nahi mungkar. Rambu-rambu kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu banyak kaidahnya. Selanjutnya di bagian akhir, wal maslahatu mu'tabaratun fi dzalika. Dan namanya maslahat, kemaslahatan itu diperhitungkan dalam hal seperti ini. Diperhitungkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, diperhitungkan juga dengan hal-hal lainnya. Nah, maslahat dan maslahat yang dimaksud adalah dengan pertimbangan syariat dan bukan maslahat pertimbangannya pribadi. So, kalau pertimbangannya pribadi bisa tidak terukur. Tidak ada rambu yang jelas. Kalau menurut saya, nah, kalau menggunakan menurut saya yang lain itu banyak. Ini sekarang yang di Zoom, berapa? Ini saya semua. Yang kita mengatakan saya, juga saya. Menurut saya, sehingga tidak jelas rambunya. Tapi kalau rambunya syariat, lebih terukur. Ya, lebih terukur artinya lebih jelas bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Nah, ini maslahat diperhitungkan dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita nanti masuk ke bahasan rambu-rambu, kaidah-kaidah atau dhawabit dalam amar ma'ruf nahi munkar, ada banyak hal dan maslahat ini penting untuk dipertimbangkan. Misalnya, ada kemungkaran yang kecil dan kemungkaran yang besar. Mana yang didahulukan? Ada kemungkaran yang mendesak harus diingkari dan ada yang masih bisa ditunda. Karena apa? Karena begitu banyaknya kemungkaran yang ada. Di hadapan kita misalnya ada orang nggak sholat. Kemudian orang ini juga biasa berinteraksi dengan beberapa praktek kesyirikan. Ditambah lagi orang ini juga dan seterusnya. Kedua, ketiga, keempat. Nah, maka diperhitungkan mana yang harus didahulukan. Dalam kasus seperti ini, mana yang didahulukan? Karena semuanya perlu dicegah kalau itu kemungkaran. Tapi tidak mungkin dalam satu waktu mengerjakan itu semua. Contoh yang paling mudah untuk memahami ilustrasi seperti ini adalah ketika kita melihat kemungkaran yang ada pada saat kita mau ke masjid misalnya.
Kita berangkat dari rumah mau ke masjid. Dalam perjalanan menuju masjid, kanan, kiri, atau pada saat berjalan, bisa jadi melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya. Karena ini jelas nggak boleh. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Lalu kita berhenti menempuh perjalanan, kemudian kita mengingatkan mereka-mereka ini. Yang sementara kemungkaran yang ada di depan kita ini banyak. Ada yang berhubungan dengan gak sholat, ada yang berhubungan dengan buka aurat, ada yang berhubungan dengan ini, dengan itu, yang semuanya perlu kita luruskan dan kita ingatkan. Sehingga akhirnya dipertimbangkan, ini yang lebih besar, ini yang lebih kecil. Ini lebih besar madorotnya, ini lebih kecil, dan hal-hal seperti ini jadi bahan pertimbangan. Maka termasuk dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar yang berhubungan dengan poin terakhir ini adalah jangan sampai kita mencegah kemungkaran tapi justru mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Meskipun perbuatan tersebut dibolehkan secara syar'i, tapi kalau menimbulkan dampak yang lebih besar, kita hindari. Contoh yang kadang diangkat berkaitan dengan ini adalah surat Al-An'am ayat 108. Allah SWT berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Nah, janganlah kalian mencaci maki, jangan kalian mencela sembahan-sembahan selain Allah SWT. Maka dampaknya apa? Maka kemudian mereka balas lalu mereka mencaci maki Allah SWT. Nah, ini mudaratnya lebih besar. Nah, ya contoh yang lain bahwa maslahat itu dipertimbangkan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah kisah seorang A'rabi yang masuk ke dalam masjid. A'rabi ini masuk ke dalam masjid, kemudian apa yang dilakukan? Kencing. Kita bisa bayangkan ini perilakunya parah luar biasa. Kencing di masjid. Kalau kita lihat ada orang masuk masjid dan pakai sendal atau pakai sepatu masuk ke dalam masjid, bisa ramai luar biasa. Ini lebih. Ini sampai kencing di masjid. Di dalam masjid. Ya, jangan tanya masalah kotor dan baunya. Ketika melihat kejadian itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah sahabat yang ingin memarahi atau menghardik atau menegur A'rabi yang masuk ke dalam masjid dan kencing di masjid. Lalu mereka diingatkan. Nah, tahan dulu. Setelah itu, ditunggu sampai selesai, baru diselesaikan dengan cara didekati, diajak ngobrol, dan akhirnya diselesaikan semua, termasuk bekas kencingnya. Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk supaya disiram. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana yang namanya maslahat. Kalau tadi langsung diselesaikan, apalagi diselesaikan dengan cara dihardik atau kemudian dimarahi, kemudian yang bersangkutan karena belum selesai buang air kecilnya, ya maaf, bisa jadi mengotori bagian masjid yang lain. Tapi dengan dibiarkan, ditunda dulu, dibiarkan itu bukan berarti dibiarkan kemungkaran itu, tapi ditunda proses amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ditunda proses mengingatkannya. Jadi nggak langsung sekarang. Kapan? Nanti. Ditunggu. Sampai waktu yang pas, baru
mulai diingatkan. Nah, selain itu juga ya menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan. Makanya orang bikin statement itu kan perlu hati-hati. Apalagi kalau orang yang berada pada posisi omongannya dengar orang banyak. Ketika menimbulkan ketakutan, dan itu bisa dari siapapun, karena teror itu bisa dari yang berkuasa kepada rakyat, atau sebaliknya, termasuk antar person kepada person, antar kelompok kepada kelompok. Nah, semuanya sama-sama bisa menimbulkan mudarat atau bahaya. Maka kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah upaya untuk bagaimana caranya meminimalisir. Nah, Nabi SAW ketika melihat kemungkaran A'rabi, dan itu jelas-jelas kemungkaran dengan sangat nyata di depan mata, beliau tidak langsung mencegah kemungkaran tersebut. Ditunggu sampai selesai, baru diselesaikan satu persatu. Sahabat yang mau mencegah kemungkaran ditahan dulu. Kemudian A'rabi yang kencing ini biar selesai sampai tuntas, baru kemudian diselesaikan baik yang berhubungan dengan najisnya, kotoran air seninya, bagaimana cara membersihkannya, maupun komunikasi ketika menyelesaikan kesalahan yang dilakukan oleh A'rabi ini. Nah, setelah selesai, baru kemudian disampaikan kepada A'rabi ini, masjid ini, ya, baru disampaikan. Ya, baru disampaikan bagaimana sebetulnya sikap kita terhadap masjid. Setelah dijelaskan, orang tersebut berdoa, tapi doanya juga kemudian diingatkan lagi. Karena merasa bahwa Nabi SAW orang yang sangat santun, sangat ramah. Sementara yang lain itu gak ramah sama saya. Ya, tetap kalau mau doakan semua. Nah, nanti maslahat ini dalam beberapa bahasan tentang kaidah atau rambu-rambu dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ulasan nanti akan ada pembahasan tersendiri. Nah, jadi di poin ke-15 ini, sekarang coba kita ringkaskan atau kita sampaikan beberapa poin pentingnya. Jadi yang pertama di poin 15 ini, dan inilah poin terakhir dibahas tentang al-jamaah wal imamah, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar termasuk salah satu syiar Islam yang sangat agung. Maka dalam mindset berpikir kita, dalam cara berpikir kita, kita posisikan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan aktivitas yang harus ditegakkan. Aktivitas yang harus dilaksanakan. Karena ini termasuk syiar Islam yang sangat agung dan penting. Jadi artinya di kepala kita sekarang kita tanamkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini pentingnya luar biasa. Dan kedudukan sangat tinggi. Maka harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka jangan sungkan-sungkan mengingatkan, nasihati, beri masukan, saran. Tentu hukum asalnya dilakukan dengan cara yang santun, ramah, sopan, itu hukum asalnya. Bukan dengan cara yang lain. Tetapi kadang cara yang lain juga diperlukan sesuai dengan kondisinya. Nah, kemudian wa asbabu hifdzi jama'atihi, dan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk di antara sebab yang sangat agung untuk bisa menyatukan kaum muslimin, menjaga keutuhan kaum muslimin atau menjaga keutuhan umat ini. Bayangkan kalau seandainya tidak ada yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, bisa jadi orang memahami beberapa hal dengan pemahaman yang keliru dan menyimpang. Lalu dibiarkan.
Alhamdulillah ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita jadi tercerahkan. Kita jadi tahu, oh ini yang benar, ini yang salah. Karena yang melakukan kemungkaran atau yang meninggalkan yang ma'ruf bisa saja menebarkan subhat. Ada yang sudah melakukan kesalahan, ditambah menebarkan subhat. Subhatnya apa? Bisa macam-macam. Subhatnya bisa misalnya yang disebarkan di tengah-tengah umat justru membuat gimana caranya agar orang menjadi ragu. Ragu dengan syariat tertentu atau ragu dengan amar ma'ruf, ragu dengan nahi mungkar. Maka harus ada orang-orang yang berupaya untuk meluruskan kembali. Nah, inilah proses amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan cara begitu kita jadi tahu, oh ternyata ini nggak boleh ya. Kita jadi tahu ini nggak boleh dari mana, karena adanya yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar ini kewajiban yang ada pada pundak kita masing-masing, kaum muslimin, kaum muslimat, sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Sebab ada yang di luar kemampuan dirinya. Misalnya gini, contoh kemampuan yang di luar dirinya, dan kita tahu itu jelas tidak benar. Cuma kita nggak mampu melakukan apa-apa. Contohnya misalnya, itu kemungkaran yang ada di belahan bumi yang lain. Misalnya, kita melihat ada kemungkaran yang terjadi di Palestina. Sementara kita di sini. Ada yang nggak bisa kita lakukan selain kita menginformasikan. Kadang-kadang yang kita bisa lakukan cuma menginformasikan kejahatan penjajah Israel. Ya, kejahatan penjajah Israel yang luar biasa. Kejahatannya saking seringnya dan dilakukan bertahun-tahun, sampai-sampai kita tuh bosan. Sebagian kita tuh sampai ada yang merasa bosan, beritanya apa? Beritanya ada warga sipil yang tertembak, ada seorang wanita yang tertembak, ada seorang anak yang disiksa, ada seorang anak yang ketembak. Jadi ketembak lagi. Yang ini bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, dan bentuk-bentuk kejahatan yang lain yang begitu banyak. Kejahatan di penjara, berapa banyak kejahatan yang dilakukan oleh tentara Israel di penjara. Dan itu diakui oleh banyak kalangan, semua kalangan. Artinya mantan tentara Israel pun ada yang mengakui kejahatan tersebut. Atau pihak-pihak yang lain selain korban. Nah, kemudian ada yang tanya, lalu bilang, gimana itu? Kok Anda diam saja? Kemungkaran yang ada di sana yang dilakukan oleh Israel. Maka jawabannya dilakukan sesuai dengan kemampuan. Nah, kita nggak bisa ke sana. Terus apa yang kita lakukan? Yang kita bisa lakukan di sini baru sebatas kita bisa menginformasikan kepada umat, memahamkan kepada umat kejahatan penjajah Israel. Saya baru bisanya itu. Lalu dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kejahatannya. Dan kemudian itu dilakukan sejak kapan. Dan ada yang baru cuma bisa itu. Sampai akhirnya orang paham, oh ternyata jahatnya luar biasa nih. Dan penjajah. Ya. Dan bertolak belakang dengan keyakinan yang ada dalam agama kita, juga dengan prinsip yang ada di negara kita. Penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Kayak kita bisa lihat, ini negara yang aneh gitu. Tahun 1948, negaranya kecil, terus tambah besar, tambah besar, tambah besar. Ini negara atau makhluk hidup yang lain yang bisa bertumbuh dan berkembang? Kok bisa tadinya negara kecil jadi
tambah besar, tambah besar. Kok luasnya bertambah terus? Di mana-mana biasanya batas negara itu nggak berubah. Beda kalau kita perang aja. Tapi kalau kondisinya aman-aman, itu nggak ada ceritanya. Misalnya gini, nggak ada ceritanya Singapura itu negaranya sekarang tambah besar, tambah besar, tambah besar. Kok bisa ya? Kalau tambah besar berarti negara sampingnya terancam ini. Kalau Singapura tambah besar. Nah, itu satu contoh bagaimana ada yang cuma bisa menjelaskannya di situ untuk memahamkan jahatnya penjajah Israel, jahatnya teroris Israel yang sampai sekarang tidak pernah dijuluki teroris. Sementara kejahatannya, korbannya susah kita menyebutkan dengan angka kalau cuma ribuan. Berapa kali pembantaian dilakukan? Belum kejahatan merebut rumah. Kita bisa bayangkan, nih ada orang punya rumah, tiba-tiba ada orang datang, memaksa kita keluar dari rumah, dan kita nggak boleh masuk rumah. Padahal itu rumah yang kita miliki, kalau perlu itu rumah yang kita dapatkan dulu dari bapak kita, ibu kita, rumah waris. Sertifikatnya ada. Tapi dipaksa supaya keluar dari rumah. Dan sampai hari ini ada orang-orang di Palestina yang merasakan suasana itu. Dan dia masih ingat itu rumah saya dulu. Waktu kecil saya main di situ. Saya dipaksa keluar. Nah, ini yang bisa dilakukan. Jadi tetap melakukan tetapi sesuai dengan kemampuannya. Karena apa? Karena ada nggak bisa ke sana. Ada nggak bisa ke sana. Ada nggak bisa berangkat ke Palestina, kemudian berhadapan dengan tentara Israel, lalu perang dan seterusnya. Ada nggak bisa begitu. Ada yang bisanya cuma ngomong, ya sudah. Yang bisa ngomong, ngomong. Yang bisa bicara, bicara. Yang bisa menjelaskan, jelaskan. Nah, ini namanya kewajiban dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maslahat itu dipertimbangkan. Makanya ada namanya rambu-rambu dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mungkin pada kesempatan yang lain nanti ada ulasan atau ada pembahasan khusus berkaitan dengan kaidah-kaidah atau rambu-rambu dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukran jazakumullah khair Ustaz atas pemaparan